Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken para kiai, para ulama, para asatid, asatidzat, para ibu nyai, wabil khusus ingkang kawula cintai, kawula mulyakaken lan kita harapkan nasihatipun Al-Mukarram Romo Kiai Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur, ingkang kawula mulyakaken Al-Mukarram Kiai Haji Nur Mahin Khudori, ingkang kawula mulyakaken kula cintai, kula banggaaken Al-Mukarram Romo Kiai Yusuf Khudori beserta seluruh keluarga besar. Yang saya muliakan, saya banggakan Kiai Izzuddin Abdurrahman, Ketua Yayasan Subhanul Waton sekaligus Ketua PCNU Kabupaten Magelang. Ingkang kawula mulyakaken Kiai Nasrul Arif, pimpinan dan Ketua Yayasan API Subhanul Waton beserta seluruh pengasuh, para guru, para senior API Subhanul Waton yang saya muliakan. Keluarga besar Simbah Kiai Khudori ingkang kawula cintai, kawula taati. Nggih sekaligus yang kula mulyakaken Kiai Samlani lan sedaya tamu-tamu undangan, wonten Wakil Ketua DPR Provinsi Pak Kirman, para anggota DPR, wonten Ketua Fatayat NU Jawa Tengah, kalih pejabat Forkompimda Kabupaten maupun Kota ingkang rawuh ingkang kawula mulyakaken. Mendampingi saya juga mantan Menteri Ketenagakerjaan Pak Hanif Dakhiri. Yang saya muliakan para wali-wali santri dan seluruh santri-santri yang saya banggakan, saya cintai, khususnya yang telah selesai lulus dan diwisuda pada hari ini. Lebih khusus lagi, salam hormat dan bangga saya yang rankingnya tinggi-tinggi dan sudah diterima di perguruan tinggi yang top-top di Indonesia. Alhamdulillah. Pertama tentu marilah kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat, sehingga pada hari ini kita bisa hadir dan menyaksikan prestasi, keberhasilan, tahapan yang sudah diraih oleh anak-anak kita, santri-santri kita dari API Subhanul Waton.
Sehingga para wali saya mengucapkan selamat, mugi-mugi ilmu ingkang sampun diraih berkah manfaat dan dados bekal kemuliaan hidup dunia hingga akhirat. Kita juga sangat berbahagia dan bersyukur menyaksikan Pondok Pesantren Api Subhanul Waton ini semakin maju, semakin berkembang pesat. Ini tanda-tandanya akan lahir generasi-generasi pemimpin umat, masyarakat dan negara bangsa yang semakin banyak di masa-masa yang akan datang. Amin. Kalau wau Kiai Yusuf Hudori sampun memberi seluruh gambaran yang utuh tentang modal besar yang kita miliki, yang merupakan kekuatan utama bagi tumbuh dan berkembangnya bangsa kita, umat Islam Indonesia, yang bisa memberikan kontribusi yang sangat efektif bukan saja kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, insya Allah akan berkontribusi kepada seluruh dunia, khususnya bahkan negara-negara Islam di seluruh dunia. Amin. Karena apa? Karena kita memiliki yang pertama, warisan amanah dari para masyayikh, para wali-wali yang sangat istiqomah mengawal ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paling tidak ada dua warisan penting yang tadi disampaikan oleh Kiai Yusuf Hudori. Yang pertama tentu saja ilmu. Yang kedua karakter, integritas yang terbangun dan dikembangkan di seluruh pondok-pondok pesantren kita. Ilmu, karakter atau akhlak yang terus tumbuh berabad-abad dari generasi ke generasi ini bisa kuat dan kokoh karena diselimuti atau dibingkai oleh sertifikat yang sangat bisa dipertanggungjawabkan dunia hingga akhirat, yaitu sanad keilmuan yang kuat, yang bukan saja dijaga, dipelihara, dikembangkan para aulia, para ulama, para guru-guru, para masyayikh hingga kiai-kiai hari ini, yang sanad itu insya Allah certificated, tersertifikati sanadnya langsung sampai junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Keabsahan yang disebut sanad inilah yang menguatkan sehingga ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmu pengetahuan yang dikembangkan, dan karakter, integritas diri dan akhlak yang ditumbuh kembangkan di pesantren-pesantren ini abadi hingga hari ini dan insya Allah abadi ila yaumil qiyamah. Amin. Ini cukup modal kita. Modal kita untuk menata diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa kita, negeri kita, pemerintahan kita, dan insya Allah di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Kecukupan ini telah teruji di dalam seluruh perjalanan perjuangan para kiai, para ulama dalam berkiprah dan berperan
di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jauh sebelum negeri ini dilahirkan, para masyayikh, para kiai, para wali, para ulama kita telah tumbuh mengembangkan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah berikut ilmu, doktrin, nilai, ide, teori, gagasan, dan bahkan ideologi yang terbangun dan tertata rapi. Terbukti jauh sebelum kemerdekaan, sebelum penjajah masuk, dalam waktu singkat pengajaran agama diterima dengan amat sangat baik oleh budaya dan kultur lokal yang sudah tumbuh berkembang berabad-abad. Islam kemudian diterima menjadi agama rahmatan lil alamin yang akhirnya sampai hari ini terbukti bangsa kita adalah dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di seluruh dunia. Alhamdulillah. Lalu dari kekuatan ini, para kiai, para ulama yang berpijak dan berangkat dari pesantren terus menumbuh kembangkan ilmu-ilmu, karakter mental dan akhlak yang kuat dan kokoh, yang itu kemudian menjadi modal beradaptasi, menyesuaikan diri dengan seluruh tantangan zamannya. Ketika zaman penjajah Belanda, Inggris, Portugis, sampai terakhir Jepang yang paling jahat dan yang paling keras, para kiai kita dengan seni kepemimpinannya bisa mengatasi keadaan. Kalau contoh yang sederhana, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari sebagai murid dari Syekhona Khalil yang tadi diceritakan oleh Kiai Yusuf Khudori, bagaimana menghadapi paksaan tentara-tentara Jepang, beradaptasi dan bernegosiasi, bahkan berdiplomasi secara elegan, selamat, tuntas, dan bahkan mewarnai. Ketika disuruh taat tetapi juga menyiapkan langkah yang tepat sehingga pada saat yang tepat berontak dan akhirnya bisa mengusir penjajah dari negeri kita tercinta. Bung Karno tidak mungkin bisa memerdekakan bangsa ini tanpa dukungan umat Islam Indonesia yang berani dan tangguh ikut perang dan mengusir para penjajah. Bung Karno tidak mungkin bisa memerdekakan bangsa ini tanpa bantuan dan campur tangan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari di dalam memfatwakan kewajiban umat Islam akil baligh mengangkat senjata dalam radius 80 km tanpa syarat apapun, sehingga berani ngangkat bambu runcing maju tempur tanpa senjata apapun. Itulah awal mula yang disebut nasionalisme, semangat kebangsaan dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Inilah investasi besar yang alhamdulillah hari ini kalau diuji, kalau diukur, seorang nasionalis yang tangguh dan kuat justru lahir dari pesantren-pesantren hingga hari ini, alhamdulillah. Terus bapak-bapak TNI yang salah satu lulusan TNI itu adalah generasi militer, tentara teruji dan terukur nasionalismenya, maka tentara punya partner yang terbukti dalam sejarah, punya kekuatan nasionalisme yang kuat, yaitu santri dan pesantren di Indonesia. Ya, jadi kalau TNI itu nasionalis, maka santri juga nasionalis yang kuat dan kokoh. Ini sudah terbukti dalam sejarah. Sugeng rawuh Kyai Marzuki ngapunten.
Nah, intinya Yai Marzuki sudah rawuh. Saya persingkat. Intinya investasi atau modal besar ini sudah ada di dalam kekuatan kita. Yang kedua, karena modal ilmu dan akhlak karakter yang dibangun melahirkan sejarah-sejarah besar. Tahun 1938 Hadratus Syekh dalam muktamar NU di Banjarmasin merumuskan tentang hubungan Islam dan negara. Bagaimana antara ajaran Islam dan nasionalisme bisa bersanding dan bahkan menyatu dalam satu kesatuan. Maka tidak perlu menyebut Darul Islam, yang disebutnya sebagai Darussalam, sehingga disitulah bibit-bibit Bhinneka Tunggal Ika itu dimulai sejak 1928. Jadi yang disebut Kebhinneka Tunggal Ekaan itu adalah Darussalam, negeri yang memberi ruang gerak meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan untuk membangun bangsa yang kuat dan maju. Dan itulah yang disebut sebagai modal kontribusi ulama-ulama kita di dalam menumbuh kembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Disitulah dimulainya modal kita. Oleh karena itu, modal ajaran, nilai, doktrin, ditambah modal sejarah. Zaman Orde sebelum kemerdekaan, mengawal kemerdekaan, anak-anakku semua. Kalau kita ditanya siapa yang merumuskan Pancasila, jawabannya Bung Karno, betul. Tetapi siapa yang menyempurnakan Pancasila adalah para kiai-kiai dan ulama beserta Bung Karno. Kalau mau tahu Pancasila yang disusun oleh Bung Karno itu bunyinya yang pertama, pasalnya adalah internasionalisme, yang artinya kemanusiaan, humanisme. Yang kedua persatuan, bunyinya lain. Baru pasal kelima, sila kelima, berbunyinya ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, 5 pasal ini dirintis oleh Bung Karno. Maka tanggal PPU PKI, PPKI menyiapkan kemerdekaan hingga menjelang tanggal 17, Pancasila itu kemudian disempurnakan oleh seluruh tokoh-tokoh nasional menjadi sila-sila yang kita nikmati hari ini. Awalnya sila yang pertama bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Mbah Wahid Hasyim, putra Hadratus Syekh Ra'isul Akbar, sebagai salah satu perumus persiapan kemerdekaan beserta ulama-ulama lain, setelah diprotes oleh teman-teman bangsa kita dari timur, kalau hanya mengedepankan Islamisme dengan menyebut syariat Islam, maka posisi kami bagaimana? Maka terjadi kompromi, Pancasila itu kemudian menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pasal inilah yang kemudian menyatukan bangsa kita, sehingga singkat kata Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu bukan karya satu orang atau satu golongan, tapi Pancasila adalah karya semua golongan bangsa untuk seluruh lapisan bangsa, termasuk putra Hadratus Syekh yang bernama Kiai Wahid Hasyim. Ini penting supaya rakyat sadar dan kita semua bangsa ini sadar bahwa Pancasila adalah pilihan terbaik yang memang diciptakan oleh para pendiri bangsa untuk kita jaga. Sebab saya dulu, nih bapak-bapak TNI dulu waktu saya masih muda, saya ini sudah tua sekarang karena Gus Izzuddin itu waktu saya masih soan-soan Mbah
Dur itu saya masih kecil-kecil, sekarang sudah jadi kiai-kiai semua. Berarti saya sudah tua ini. Nah, waktu saya zaman semangat-semangatnya jadi aktivis mahasiswa itu, kira-kira ngakuin Pancasila itu berat. Apa wong Pancasila itu hanya punya pemerintah, bukan punya rakyat. Punya Pak Harto, punya Orde Baru, bukan punya rakyat. Tiba-tiba tahun 1984 ulama-ulama kita menjalankan musyawarah nasional di Situbondo. Salah satu rumusannya adalah bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas di dalam berbangsa dan bernegara. Waktu itu pertanyaan saya, loh kita ini Pancasila bukannya hanya milik pemerintah, kita ini nggak ikut-ikut. Tapi karena fatwa kiai-kiai yang memutuskan tahun 1984 maka kita harus ikut. Dan kita baru sadar dan memetik hasilnya hari ini. Kalau tidak ada Pancasila, bangsa kita pasti sudah terpecah belah. Dan itu kontribusi ulama-ulama besar di dalam membangun fondasi persatuan dan kesatuan bangsa. Ini yang disebut fakta modal, doktrin, ilmu, ideologi, fakta pembuatan sejarah. Sudah sampai di situ dulu. Yang penting anak-anakku, adik-adikku, para santri terutama yang mau jadi alumni faham betul bahwa di pesantren Api Subhanul Waton ini adalah pesantren yang salah satunya adalah diharapkan menjadi pewaris ajaran doktrin sekaligus pewaris sejarah perjuangan ulama-ulama yang besar itu. Amin. Ini yang pertama itu. Jadi nanti adik-adik yang sudah keterima kedokteran gigi, yang akan jadi profesional-profesional tangguh, yang akan jadi kiai dan ulama, ingat dimanapun kita berkiprah, kita adalah pewaris doktrin ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sekaligus pewaris sejarah yang harus kita jaga sebaik-baiknya ila yaumil kiamah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anakku dan adik-adikku semua, hari ini perkembangan sudah luar biasa. Apalagi sejak reformasi, sejak ditemukannya ilmu pengetahuan baru, termasuk ditemukannya teknologi informasi IT, information technology, bahkan sekarang sudah di atas sekedar information technology, sudah sampai kecerdasan artificial intelligence, artificial intelligence AI, yaitu teknologi yang melahirkan produk-produk kemampuan teknologi seperti kemampuan manusia. Sekarang sudah yang terbaru, komputer bisa melukis seperti halnya pelukis yang dari manusia. Komputer sudah bisa membangun dunia baru di luar dunia yang kita hadapi sekarang. Jadi di langit sana ada yang disebut sebagai metaverse. Metaverse itu dunia artificial intelligence. Di sana itu kayak ada dunia. Jadi di sana itu ada Magelang versi sana. Di Magelang versi sana itu ada juga Tegalrejo. Tapi di sana belum ada Api Subhanul Waton, belum ada. Karena nunggu adik-adik ahli kemudian bisa mendirikan pondok pesantren Api Tegalrejo di dunia virtual itu. Bahkan sekarang kita masuk ke situ pakai teknologi seolah-olah sudah masuk, bisa ketemu artis-artis yang paling top di Amerika di zaman apapun. Malah sekarang sudah ada yang cerita masuk pakai bayar mahal gitu, sudah bisa ketemu tokoh yang paling kita idolakan, ada semua, tanpa harus ke Korea, tanpa harus ke London, tanpa harus ke New York. Saya lagi berusaha agar mendirikan kantor pusat DPP PKB di sana, belum berhasil. Nanti kalau sudah ada kantor DPP PKB di sana, kita dirikan cabang-cabang PKB di dunia maya. Tapi sayang, ini nanti kalau udah jadi,
umat kita, santri kita masih akan bahayanya adalah menjadi konsumen tok. Masuk ke dunia itu pakai teknologi bayar, di sana juga pakai bisa belanja, tahu-tahu dompet kita habis, kita tidak mendapatkan apa-apa. Ini tantangan ke depan. Nah, yang ingin saya kemukakan adalah kemampuan kita dengan modal sejarah, modal doktrin dan ajaran itu harus terus kita tumbuh kembangkan untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bersyukurlah anak-anakku sekalian di sini adalah sebagai pewaris yang kita semua saksikan. Mbah Khudori, para sesepuh di sini, para kiai-kiai bukan saja berpikir tentang pesantrennya, masyarakat sekitarnya, tetapi juga peduli kepada umat dan bangsanya. Gus Yusuf cerita, Mbah Khudori tahun-tahun awal Orde Baru pun sudah berkiprah di dunia politik dan pemerintahan. Terus menjadi bagian dari proses bernegara. Dilanjutkan Mbah Abdurrahman Khudori yang hari ini dilanjutkan oleh Gus Yusuf. Gus Yusuf ini tokoh sempurna, kiai, politisi, negarawan, dan kalau mau sebentar lagi minimal gubernur Jawa Tengah sebentar lagi. Tinggal mau apa enggak. Tadi bilang kalau Gus Yusuf kerso insya Allah jalan itu terbuka luas. Tapi biasanya nanti proses terjadi. Gus Yusuf bilang kalau nanti mentoknya enggak gubernur, wakil gubernur. Kata Gus Yusuf, kalau cuman wakil gubernur ya sudah ponaan saya saja daripada saya cuman wakil gubernur, katanya begitu. Gus siapa tadi ponaannya? Gus siapa? Gus Izzuddin, ketua NU, siap-siap jadi wakil gubernur. Kalau Gus Yusuf bleset. Nah, yang saya ingin singkatkan dalam pembicaraan ini adalah salah satu produk ilmu dan karakter akhlak yang dibalut oleh warisan ilmu dan warisan sejarah, warisan doktrin dan warisan sejarah adalah bahwa di pesantren ini dan di seluruh pesantren-pesantren di Indonesia insya Allah telah melahirkan calon-calon pemimpin yang akan siap menata dan mengelola umat dan masyarakat di masa yang akan datang. Amin. Kenapa begini? Sebetulnya sudah dari dulu, jauh sebelum Hadratus Syekh, para wali-wali berdialektika dengan kerajaan-kerajaan, akhirnya menjadi sultan. Panjang ceritanya. Tapi pada saat tertentu ajaran doktrin Ahlussunnah wal Jamaah itu pernah terlalu dominan akhlaknya sehingga harus, mungkin saat itu zaman penjajah, zaman negara otoritarian, jangan dekat dengan kekuasaan yang otoriter, yang jahat. Nanti kita ikut-ikut jahat. Jangan dekati posisi-posisi penting, karena posisi-posisi penting itu penuh tipu muslihat dan kebohongan. Makanya dulu sempat hilang ketika zaman Orde Baru, termasuk nasib saya itu masuk dalam didikan kategori jangan rebut jabatan-jabatan politik, karena itu jabatan yang berbahaya, lebih baik ngurusi umat saja. Makanya lalu kemudian jabatan-jabatan penting jarang diisi oleh orang NU. Itu satu hal. Sisi yang lain memang zaman Orde Baru orang NU nggak boleh masuk jabatan apapun. Zaman dulu orang pejabat ngaku NU susah, takut dikejar-kejar. Ayah saya itu Mubalik Kiai dikejar-kejar kalau ngaku NU zaman Orde Baru, sehingga terjadi marginalisasi NU. Alhamdulillah sejak Gus Dur reformasi jadi presiden, sejak Gus Dur memimpin negeri ini tahun 1999, semua berani mengaku NU dan tumbuh ngaku di mana-mana. Ini motivasi awal yang alhamdulillah. Dengan semangat itu sekarang seluruh posisi dan jabatan strategis menunggu lahirnya pemimpin-pemimpin dahsyat yang akan mengisi jabatan-jabatan publik yang dibutuhkan oleh rakyat dan masyarakat. Termasuk kepala desa, lurah. Ini dari dulu
dihindari. Saya mohon pada seluruh alumni sini, alumni Tegalrejo pada umumnya, mari kita isi seluruh jabatan-jabatan publik karena kita punya tanggung jawab. Karena Mbah Khudori, Badur Rahman Khudori, Gus Yusuf, Cancut Taliwonto bukan hanya ngurusin ilmu, doktrin dan ajaran, bukan hanya membangun karakter, juga peduli kepada masyarakat umat melalui kepemimpinan politik di berbagai level. Sehingga nanti suatu hari Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, kalau pembangunan ini bergeser, sekarang sudah mulai bergeser. Dulu pembangunan itu selalu dari pusat, pusat digeser otonomi daerah. Kenapa pusat? Di pusat semuanya zaman Orde Baru. Karena pusat semua korupsinya ngumpal di atas, Pak Harto jatuh. Diganti reformasi, demokrasi, muncul otonomi daerah, tapi juga muncul kerajaan-kerajaan baru yang korupsi juga. Ditarik lagi pusat, terjadi kesalahan manajemen dan kemudian banyak korupsi juga. Intinya anggaran negara ini 3.000 triliun, ibaratnya air hujan yang akan turun sampai tanah, tapi karena prosesnya salah, hujan itu nempel ke genteng, mengalir lewat talang sampai di tanah, rakyat tinggal 30%, yang 70% menguap. Nah, akhirnya perubahan strategi. Ada dana desa, sejak ada undang-undang desa maka ada dana desa. Ini indikator tanda-tanda insya Allah pada sasaran hingga ke tanah dan rakyat cepat makmur dan sejahtera. Amin. Ini amanat yang harus kedua. Nah, yang amanat yang kedua inilah kepemimpinan. Kepemimpinan lahir dari pesantren, kepemimpinan lahir dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianggap memiliki modal kepemimpinan yang kuat, yang utuh. Nah, termasuk Mbah Khudori mewariskan kita semua kepedulian, ambil resiko meninggalkan pesantren. Kakek buyut saya, Mbah Bisri Sansuri, awalnya hanya mendirikan pesantren, berkembang tumbuh, akhirnya harus menjaga umat dan masyarakat, menjadi partai politik NU, menjadi anggota DPR, dengan sedih hati meninggalkan pesantrennya, menjadi anggota DPR, akhirnya memikirkan berbagai produk-produk pemerintahan sehingga akhirnya pesantren, NU dan seluruh keluarga besarnya adalah satu kesatuan berbasis ilmu pengetahuan, merubah dan memperbaiki nasib bangsa dan negara. Itulah warisan yang disampaikan kepada kita semua. Semoga kita semua kuat menjadi pewaris-pewaris dari yang telah diamanatkan oleh para pendiri-pendiri NU dan bangsa kita. Amin. Semoga alumni-alumni di sini, santri-santri yang wisuda ini, terutama nanti setelah lulus akan menjadi orang-orang yang siap memiliki kemampuan yang mengelola dan ekstrim kanan dan ekstrim kiri, lulusan API Subhanul Waton Tegalrejo mampu menjadi jalan tengah terbaik yang bisa menjadi pilar utama bagi fondasi yang kuat terwujudnya Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Disitulah tanggung jawab, peluang, kesempatan anak-anakku semua. Masa depan cerah di depan kita, cerah bukan untuk apa-apa,
cerah karena kita memberikan jawaban terbaik agar langkah bangsa kita tidak terjerembab seperti negara-negara di Asia Selatan, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, remuk redam, Timur Tengah, Syria, Palestina, Yaman sampai hari ini, apalagi Afrika. Semua negara-negara 100% jumlah penduduknya adalah umat muslim. Nigeria, Sudan, hari ini jangankan membangun, bersatu pun tidak mampu karena tarikan ekstrim kanan dan ekstrim kiri tidak bisa diatasi dengan baik. Alhamdulillah Indonesia lepas dari itu semua dan Indonesia akan menjadi negara tercepat dalam kemajuan di masa-masa yang akan datang. Amin. Dan kalianlah yang diharapkan akan mengawal keberhasilan ini di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun ngapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.